Satu dua, cik 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 cik, satu dua, cik satu dua, cik.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah menerima dan memasuki tahun baru tahun 2022 yang diizinkan Tuhan untuk kita masuki. Untuk itu kami para pelayan di gereja ini pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat tahun baru juga buat semua pelayan di gereja ini. Tuhan menyertai dan memberkati seluruh pelayanan hamba-Nya. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai tanda sukacita kita, baiklah kita semua saling bersalaman prokes sambil mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year bagi saudara atau keluarga di sebelah kiri, kanan sekitar kita. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita nyanyikan bersama-sama. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru bagi kita semua. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, memanjatkan puji syukur kehadirannya atas kasih setianya yang menyertai kita umatnya hingga awal tahun 2022 ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 70 ayat 1 sampai ayat 3. Dan pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Setahun waktu berlalu, aku bersyukur padamu atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu, atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu. Oh Yesus, kasihanilah, nyatakan kemurahan-Mu di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Taburkan firman-Mu Tuhan, kuatkan hati yang resah, kenyangkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah, kenyangkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita laksanakan ibadah syukur tahun baru ini. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan akan datang, yang Maha Kuasa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Kasihilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tapi lebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 806 ayat pertama. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setianya bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu senang maupun susah, Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ditetapkan dalam ibadah syukur tahun baru ini, yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 24. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 69 ayat 1 dan ayat 5. Yesus, berilah pertolongan kapan dan dimanapun, memasuki tahun baru, mengikuti-Mu teguh. Pimpin dan berkatilah umat-Mu selamanya. Dan teguhkanlah hatiku, meninggalkan dosaku. Tabah dan tekun selalu melakukan firman-Mu. Pimpin aku hamba-Mu, mengikuti jalan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan Allah yang telah memberikan tahun 2022 ini bagi kita. Sebelum kita menjalani hari-hari tahun 2022 ini, marilah kita merenung sejenak akan perilaku dan perbuatan buruk pada tahun 2021 yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Engkau mengenal dan menyelidiki hati kami. Engkau mengetahui apakah kami berdiri atau duduk.
Engkau juga mengerti akan apa yang kami pikirkan, akan apa yang kami jalani, semua Engkau ketahui. Karena itu, di awal tahun yang baru ini, kami mengakui segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu Sebagai orang tua, kami pun kurang bijaksana dalam memimpin, dalam perkataan dan perbuatan. Kadang hanya omongan doang. Kami gagal menjadi imam bagi anak-anak. Hidup rohani kami pun masih rapuh, masih mudah dihasut dan terprovokasi oleh perkataan yang tidak benar. Kami sibuk hanya memikirkan hal-hal duniawi, dan masih banyak lagi kekurangan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, oleh karena itulah kami orang yang hina dan tercela ini datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa dosa-dosa kami di muka Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu Yesus. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi baharuilah hidup kami. Lupakanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar di tahun yang baru ini, tahun yang akan kami jalani, kami hidup dalam kekudusan, hati yang bertobat dan baharu, pikiran yang diperbaharui oleh kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini, dan ampunilah kami. Di hadapan-Mu Yesus, ku menyesali dosaku, bertobat kini hatiku. Di hadapan-Mu Yesus. Saudara-saudaraku, inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 68. Engkau menambah umurku karena Kau menantikan. Adakah
firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di ibadah tahun baru ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 13. Demikianlah firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 770 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, sekali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan atau sunggul-sunggul yang pertama. Hari ini kita bersyukur karena anggota jemaat akan bertambah seorang dengan baptisan dewasa yang dilakukan pada ibadah hari ini. Yang kedua, sesuai dengan keputusan rapat huria, maka mulai pada hari ini dalam setiap ibadah di gereja, maka kita akan kembali mengumpulkan persembahan seperti sebelum pandemi COVID-19, yaitu 2 kantong sebelum khotbah untuk keperluan gereja dan 2 kantong setelah khotbah untuk keperluan kantor pusat dan diakoni huria. Yang ketiga, sehabis pemberitahuan ini kita akan melaksanakan acara tahun baru dengan kata sambutan dari perwakilan anggota jemaat Parhalado serta 2 syafaat dari Parhalado. Demikianlah pemberitahuan dalam ibadah hari ini. Kita masuk kepada acara yang berikutnya, acara ucapan selamat tahun baru. Waktu dan kesempatan kami berikan mewakili anggota jemaat. Horas. Horas. Na parjulu tongokata ni halak Batak nama dokon sada silopagadong 2 silopauli molo tukpe holanau nama katahon siar ruas ni apala saluhutna sude mahita taruli. Parjulu tamadot tong dohonota madok mauliate tuamat tarebata diapala di bagasa tikion dihita saluhutna di Parhalado naksongoni dihita ruas boido hita taripar tu tahun 2022 on alanido tamadot tok kita madok mauliate tuamat tarebata. Nah perjulu sejak kami sebagai keluarga JP Simajuta Borusinaga pasahaton selamat tahun baru nami ma tuhamuna aka ulu ni huria naksongonido dihita saluhutna ruas selamat tahun baru nami siar ruas tuhamuna pangula ni huria selamat tahun baru ma dihamuna. Selamat tahun baru. Mauliate matutu dohono perjolo tua mata rebata dia pala di bagasa tikyo tekasdo tapi ihut-ihut di hamuna Parhaladunami di amang padita sebagai uluan naksongonido di amang padita naksongoni di hamuna sudena aka situa dihami ruas sayang giat matutu songo daging nama ngulu di hati-hati do pikiran nami ima hata nauli hata nadinggan manang firman Tuhan na pinasahatmu di pareahi hamu tuhami sayang giat matutui kokot tutodi do badan nami tu tahun 2022 naksongonido dihita ruas takas doronon nami tuhamuna hal amang kapadita dok situa songon nai dok niadei nang pat nang tangan nang pamangan boido mardose sakami ruas maraduput tuhamuna kapangulani huria mapok kamu mayatok sebagasan rohamuna songo palsal pun di tahun 2020 sada masuk tu tahun 2022 on. Naksongonido dihita ruas tabuam matok pangulani huria di bagasa tangiang asang giat dilehor dia kapistaro do aka
pajang ni umur ni nasida asa boy hita ditabor-tabori jala di leho tu hita kahata nauli mana firman Tuhan nagabe boy buanota di pernguluar si gadup hari di bagas taganup marsada-sada alanido dihamu petong ka amak pagrulan ni huria tong do unak kamu marnaloja mangiri-ngiri kami tujuan narior di bawah kamu di bagas tangiang asang giat tabas sogot akan nauli na dinggat diruasi dapo akan nalilua jupang na di jalahan asalam turetana hita sogot tujuan narion naksongonido songonau sa ruas tung meliati godang dodo honokku di sude alani tangiang ta molo hubereng jalo hupaihut-ihut dihita saluhutna nunga piga-piga padita na adong selalu adong penambahan nato arisada tekas do taboto song na dibuan ni hal amang uning-uninga pelab tabba rohai penyas yang dia menyataba persaura do di firman Tuhan di rohata dari lumobi matong natuari na pinasahana uya dong dilehot tu hita marhite ite dewata do akan abisuk na pistar uy dileam minibus tu hita si hamuleate honot todo isugot tujulan narion sayang gia mamarsitanga kita sugut tujulan narion asa martaba-taba terutama tijin di gereja tahun hata na parpudi nama dokkonau di joloon adong sada judul mawas di bagas joro 5 kalimat sanau mawas di bagas joro izin naido anggiat tupas sogot tujulan narion tung tu dia pena dibuat sogot tujulan yakana mengurus izin naksongoni yakanau lansia akas dorana budari sudehita tangyakta sanggia sehat tita tujulan narion dilansia naksongoni dia kana poso naksongoni dia takana na tua-tua ni son terakhir rubikin Abu Dari jadilah kita orang tua membawa firman di keluarga di tahun 2022 sayang gia maitar wujud sudah hita na tua-tua nagabe sebuah firman sebagai jorot tu jabuta ta implementasi di jabuta be asabui hita jadi imam mauliate madohonoko sebagai wakil saruas tabuat di bagasat tangiang saya panjang umur maha muda sudah kepanggulan huria naksongoni dok ruasi mauliati godang upasatami tuhamuna saluhna selamat tahun baru madihita saluhna butima Selamat tahun baru. Diduti mana mewakili sekian majelis? Orasma dihita saluhutna parjolo sahali mandok moliate ma hita tutuhan debata pardengan basa jala sirohot holong ni rohana boy hita marpungu di bagas joroon moliate ma dituhata ala didongani hita ganuk marsada-sada sehat dang hahurangan Boy tolhas makilala ari doho tahun naim baru nanilehon Tuhan perdengan basai. Tuhamu sude amanami inanami remaja dohot na poso bulung ruas ni huriata. Au mewakili parhalado huria HKBP Bincarung. Ragodang do kesalahan manang hurangan nami. Baik sian segi pangalaho sikap doho tutur kata tarlumobi di pelayanata selaku parhalado nihuria. Nah dibahen hami di jolomuna sepanjang tahun naburuki. Manggido maaf hami tuhamuna disude kesalahan dohot haurangan nami songon parsalpu ni tahun naburuki. Tangyakon hamu mahami asa margogo tetap sehat dan bersemangat dalam melayani ruas tarlumobi melayani Tuhan. Saya anggiat matutu di tahun na imbaruon lam imbaru masude lam imbaru madiri dohot rohata. Tangyakon hamuma hami atong amang inang asalamar bisuk hami mengatur waktu
Asalam tu denggana boy hami mangulahon pakobasion pelayanan hami tu sude ruas di sektor dohot di Huriata di tahun pelayanan 2022 on. Yang ganjang hata boy pasatu hamu sude amang inang saya anggiat matutu di tahun naim baruon kabisada tahun na mambuan hadameon kamu baon dohot godang pas-pasu di lehon tuhata tuhita taluhut keluarga ruas Huriata HKBP Bincarung Bogor. Amin. Jadi songonima jolo hata sianau mewakili parhalado. Selamat tahun baru madita salutna. Tuhan nama masu-masu Butima Horas. Diudutima tangyang pangodianon dan parhalado. Tapasada marata martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hohop nasa jolma. Puji-pujian hamalateo di pasar rohanami tuho ali amang dabasa ima disude dengan dibasam dohot holong mudihami ruas ni huriam huria resot bincarongon ala dipakilalahon hamido di pangarmotionmu dohot di pangadonganionmu sian awal tahun 2021 satu ujung di tahun 2021 sonang sehari ribuan jara marulupulup daging nang tot dinami jana nunga tolha sami huriam di awal tahun 2022 tuk pesipata gudang hamaolon manang rintangan jut niroha ala niakka nama ragam nama sai nadia rupan ni ruas ni huriamon di tahun nang salpui dohot ala ni haulion ni purtivion nabu sipata menggoda perdalanan ning ulun alai didongani jala dipaingot tedim perbadiai dohami ruas ni huriam HKBP resort Bincarung Bogoron asa unang ditodong hami dalam nasori hanumo ni roham alai boy hami makarason akka pasupasumi diakka namaragami alani amang marperangirua kami tu ruas mon asa dongani jala ramoti hami ruas huriamon dinamadalani tahun nabaruon 5 tahun 2022 nagok pasu-pasu dohot las ni rohaon dang iboto hami akka ahana masa tu akka ari-ari namang ihut alai marpos ni roha rohami huriamon naramotamu jala salihonom mudo akka narikoti di perdalanan ni huriamon alani Tuhan upasatai masaluna huriamon uras huriamon yakka na mangulak kaulon na sigano pari dinamangawali hami Tuhan tahun 2022 Homa namang arehon akan narikoti di ngulu nami. Songone manang akka ruas ni huriam na dibagasan akan orang sehat akan dibagasan persahiton tuh homa pasahat tami ali Tuhan. Molo tu ngadung akan dibagasan akka persahiton na dirawat di jabu manang na di rumah sakit manang na dibagasop ali Tuhan. Tuh homa pasahat tami asa homa namang alehon hama malum ni akan dibagasan persahiton. Pasu-pasu maka ubah si panganon na pinarsaulihon yakka ruas ni huriami. Asang giat marhiti-hiti akka ubak na pinanganna terlubumi lehonom mutugun haporsian tuakka na mga rupi akka persahitoni ala ni Tuhan tuho mapasatami sa luuna pardalanan ni huriamon so ni manang akka ruas ni huriamon di akka yanakon ni huriamon na dibaga sa persekolahan mulai siya tingkat TK 1 perguruan tinggi homa ali Tuhan na mga liw piso kapistara tuakka yanakon nami homa na mga lehon pangatusyon na takas homa ali Tuhan na mga rajay ruar pikiran na sida asang giat tu takas budia tu sida sida akka nanidon akka guru nasida asa gabe anak nahaseamon dijulun yakka hami akka natarasna terlumumi ma dijulum atong ali Tuhan saya saat di homa akka yanakon nami akan dibagas persekolahan songoni manang akka yakon nami akan nanong mengalui gereju akan mengaselesai akka persekolahan nasida bi namar sakam nasida ali Tuhan mengalui gereju tutong pasatami homa ali Tuhan nama leon akka ulau ndaringgan tokkay nakon nami alanunga selesai nasida mengemban akka persejaran na kananomi alan itu posdor nami
dang arunas terpatu baho berada di julum ala ni Tuhan saya jari-jari ma akai nokon nami lahu mengalui ke akai ulang dading atau karena manghut songoni manang dibagasi tekep ale Tuhan marteng yang doham itu akka yanak penuh ras nguriami akka nong patut madap akka serkan itu di tuhoro bahasa tami selalu unda akai nokon nami Tuhan di boto horo selalu unda akka rencananya akai nokon nami marani Tuhan saya lehom mai kupartulu manurham jana tutong manasida pohon paporhatun nasida marang nadudi pe nasida mangalakka songoni manang dibagasi tekep ale Tuhan dia manai pendeta nami na dua songon uluan nabi disun amang pendeta tepi pejahitan songon inang pendeta JPC Hombing songon inang disudi keluarga pergugui manasida dina malayani dapat hasub barita mendauli tu buriam hagi bencarongon asa tutong manggiat marhidahite na posomi goi lam takas watu sihami dia do nari hanomon roham atong ali Tuhan pasu ma amanami pendeta na dua do sudi keluarga songoni manang dibagasi dokumentan yang dahami Tuhan tuh ima disudi akka program Riamon mulai sian seksi sekolah minggu 1 seksi lansia ina mangwali tahun 2022 Tuhan tuhoma pasatami asa homa tutong nama dongani hami saluna asa ngia boy mardalam program na boy ulah nami di awal tahun 2021 akhir tahun 2022 songoni nang di program dewan Dewan Marturia, Dewan Diakoni Sosial, songni nang Dewan Koinonia. Jadi akka program nang ditetapkan di Riamon kuma ali Tuhan nama dongani ham saluna. Asa bui mardal marture ya akka program di Riamon tu akka area namangihut. Songni manang dibagasi tekep ali Tuhan martang yang daham itu ho. Ima di tim di perizinan di Riamon. Ka tu tikondang dapuk nabi Tuhan. Dan apos durhami di tahun 2022 Uma ale Tuhan dapat berhaton akka tim perizinan ngonina akka ruas Huriam dengan tahun kesatuan di hami saluna asa secara pikiran sisa roa saluna akka ruas Huriamon anani Tuhan saya jari jalau rupi mahami asa sisa roha sisa pangiruak kami asa akan penarsitan Huriamon bui dapat nami di hari naleheti dan itu hadis sudi akka nanang sudah nami di tahun-tahun 2022 untuk mahu napa perhatu kami cara nama orang kami pos dorohan nami itu hadis sudi akka pengiduan nami rehonom di hopartu no menurham Tuhan tokin nari be Tuhan nari nang bigon nami ma barita naudi nanang kesinasaan ina posomi dan Tuhan pasu-pasu sel pergui parsalai mana posomi tanggi marhite na posom bui lam hotu sihami dia do nani hormoni roham di bagasan gul atau ngali Tuhan tung masih gudang nanang sepenggudan nami ada orang subanggido hami ngali botoho tiro nanang sinonomu leo mau bertolong ham daru matang yang do penggidoan nami Tuhan di banggasang guar anak kedua Yesus Kristus martangkan botoho amin. Tapara di marohata lo manangin hatan itu hatang editasian buku nyanyian hagabi paparas 70 adong sauti ralat amanginang tarengok tu pilihan na 2 kantong sebelum jamita dan mulai di tanggal sia minggu sada per minggu ta sadero madohok marsogot tapatupa holan dung jamita dope alani editasi buku do paparas 70 ayat sada 1 ayat tolu paparas 70 ayat sada 1 ayat tolu. Juga harta
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat tahun baru ma di hita salutna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai warga jemaat HKBP, kita akan mendengarkan khotbah umum HKBP, yaitu khotbah pucuk pimpinan HKBP, Eporus HKBP dari pihak Raja Tarutong yang sudah tertulis dalam almanak yang sudah kita miliki masing-masing untuk memberangkatkan kita menjalani tahun 2022. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6a. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita ikuti khotbah umum HKBP, yaitu khotbah Eporus, dengan topik Allah adalah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja, dan semua anak-anak umat HKBP yang terkasih, dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Terimalah salam kasih kami untuk saudara semua. Pada hari ini, lewat hati, pikiran, perasaan terdalam, dan roh kita, pantaslah kita menaikkan puji syukur, terima kasih dan sembah kita pada Allah Tritunggal, karena Dia begitu setia menyertai perjalanan hidup kita, keluarga kita, gereja kita, dan juga bangsa Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Dia telah menganugerahkan beraneka ragam berkat bagi kita, meskipun tahun 2021 menjadi tahun yang sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Namun penyertaan Allah Tritunggal memampukan kita menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhir bulan Juli 2021 lalu, ada sebanyak 15.000 anggota jemaat HKBP yang terjangkit COVID-19, dan ada 450 orang yang harus kehilangan nyawa karena penyakit ini. Selain itu, ada banyak dari antara kita yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Meskipun begitu beratnya kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah ada bersama kita, menghibur umatnya yang mengalami masa-masa sulit karena pandemi.
Dia menyertai kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita beroleh rezeki, makanan dan minuman, bahkan mendorong kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit COVID-19 ataupun sakit yang lain. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, kita juga pantas bersyukur atas kerjasama baik antara KBP dan pemerintah di berbagai tingkatan dalam menekan persebaran COVID-19, seperti melakukan 3T, testing, tracing, and treatment, melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, dan tentu saja menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. HKBP menjadi salah satu gereja yang sangat aktif dalam mempercepat vaksinasi. Usaha-usaha berbagai pihak ini cukup membuahkan hasil, di mana pada bulan September lalu kita melihat bahwa kasus positif dan kasus kematian karena COVID-19 turun sangat drastis di negara kita. Allah Maha Baik itu juga menopang kita dalam menyelesaikan utang dana pensiun HKBP, meskipun di tengah keadaan sulit. Pada akhir bulan September lalu kita sudah membayar 104 miliar dari 144,3 miliar kewajiban yang harus kita bayar. Dari mana uang ini datang? Dari berkat Tuhan melalui gerakan 1000 per hari. Para sahabat yang sangat mencintai HKBP yang dimohonkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan dari berbagai usaha lainnya. Pada akhir bulan Desember 2021, kita telah berpindah dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti, di mana bukan kita lagi yang akan mengurus dana pensiun tersebut, melainkan akan diurus oleh dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi serta dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, meskipun dalam berbagai keterbatasan, pelayanan di seluruh HKBP pada tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan berjalan dengan baik, kendati sebagian besar kegiatan itu berlangsung secara virtual. Rapat pendeta di distrik dan rapat pendeta Hatopan pada tanggal 25-28 Oktober 2021 juga berjalan dengan baik. Sebagian rapat-rapat ini berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat, sebagian lagi secara virtual. Itu semua berkat kasih tiap Tuhan kepada kita. Oleh karena semua itu, kita tidak ragu bahwa Dia juga akan bersama kita menjalani tahun 2022 ini. Bersama Dia, kita berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupan di dalam kebiasaan baru new normal, yaitu hidup dan bekerja dalam kewaspadaan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Meskipun situasi semakin membaik, kita tidak boleh lengah dan anggap remeh. Selain menghidupi kebiasaan baru itu, kita juga belajar hidup dalam internetisasi segala sesuatu, yaitu hidup, bekerja, dan melayani dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi digitalisasi. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk meneguhkan iman kita atas penyertaan Tuhan menjalani tahun baru ini. Firman yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1-6a, yaitu wahyu yang diberikannya kepada Yohanes, pemimpin jemaat Efesus di Asia Kecil pada penghujung abad pertama, saat ia terbuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikuti Yesus. Melalui wahyu ini, Allah hendak menegaskan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan mengatasi segalanya. Penegasan ini penting agar iman Yohanes tetap teguh. Selain Yohanes, iman umat Tuhan juga hendak diteguhkan agar tetap berpengharapan, sebab mereka sedang melewati masa-masa sulit, diburu dan dibunuh Kaisar Domitianus. Mereka menanggung derita karena tidak mau dipaksa Kaisar untuk menyembah ilah lain selain Allah.
Firman ini pula yang menyapa sekaligus meneguhkan kita di tahun 2022 ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini, satu yang pasti, Allah menyertai kita. Sebagaimana firman ini meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan di akhir abad pertama, begitu pula firman ini meneguhkan iman dan pengharapan kita di tahun 2022 di masa pandemi COVID. Dapat kita lihat, kita tidak harus menunggu waktu yang akan datang untuk bersekutu dengan Allah. Dia sudah datang dan diam bersama kita. Tidak hanya di sorga nanti kita bersama Dia, tetapi juga sejak dunia ini ada, Dia diam bersama kita. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama untuk kita yang merasa seolah-olah Allah tidak ada bersama kita, seolah-olah Dia jauh entah di mana, terutama di masa-masa sulit ini karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, Ia ada di sini bersama kita. Ia merasakan beratnya perjalanan kita di masa pandemi ini. Jangan ragu,
Jangan khawatir, kapanpun dan dimanapun kita berada serta bekerja, Allah bersama kita. Keempat, pada waktunya kelak, Dia akan menghapus air mata, kematian tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis, sebab yang lama telah berlalu. Bagi kita yang setia mengikuti Yesus, apa yang menjadi bagian kita nantinya bukanlah kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kematian yang kekal. Milik pusaka kita ialah sukacita dan kegembiraan, karena kita adalah pengikut Yesus yang setia. Dalam kehidupan kita saat ini pun, kita mestilah menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan. Jangan ada dari antara kita menjadi pembawa isak tangis, kesakitan, kematian dan perkabungan bagi orang lain. Kelima, Ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Ini sangat menyegarkan jiwa kita, terutama bagi mereka yang saat ini sedang melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ayat ini menjadi penghiburan yang menyejukkan untuk kita, karena Dia adalah Alfa, Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Maka alangkah baiknya jika kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi orang yang memegang hal-hal yang akan berlalu, yang tidak tetap, melainkan menjadi orang-orang bersedia dibarui dan membarui hidup. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi panggilan untuk kita umat HKBP di tahun 2022 ini, agar kita memperbaharui, memperdalam, dan memperkokoh iman kita kepada Allah yang awal dan yang akhir itu, Allah yang melakukan 5 hal dahsyat di atas, Allah yang menyelamatkan sejak dulu, sekarang dan yang akan datang, Allah yang membarui segalanya, Allah yang bersedia tinggal bersama dengan kita umat manusia. Hal-hal inilah yang meneguhkan iman umat Kristen sejak mula-mula sampai pada saat ini dan yang akan datang, terkhusus untuk kita HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Marilah kita meniru umat Kristen di abad pertama itu, orang-orang yang setia meskipun terancam dan bahkan kehilangan nyawanya di bawah kekaisaran Domitianus. Mereka setia kepada Allah, Alfa dan Omega. Inilah yang mendorong kita umat Kristen di tahun 2022 ini untuk terus-menerus mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita, berani melawan kejahatan, berbuat adil, saling menopang, dan bersama-sama mengatasi segala kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia yang awal dan yang akhir menyertai kita. Ini pula yang meneguhkan iman kita di saat kita mulai nantinya sentralisasi keuangan pada Sinode Agung HKBP di bulan Oktober tahun 2022 yang akan datang. Pelaksanaan sentralisasi ini sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pekerja Sinode di bulan Januari 2021 lalu, sebagai realisasi keputusan 2 kali Sinode Agung HKBP tentang sentralisasi keuangan HKBP. Pelaksanaan sentralisasi ini diawali dengan kajian komprehensif oleh sebuah tim kajian yang sudah diangkat oleh Eporus HKBP. Kajian tim ini akan melewati seminar-seminar dan sosialisasi sejak Januari sampai sebelum berlangsungnya Sinode Agung 2022. Sentralisasi inilah yang nantinya kita harapkan menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan klasik di HKBP. Selain itu, sentralisasi ini juga adalah bentuk pembaruan diri yang akan memperkuat kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan agar gereja kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam iman yang teguh kepada Allah Tritunggal, yang awal dan yang akhir, kita dimampukan menyelesaikan utang dana pensiun, dan kita juga harus yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP sejak Sinode Agung 2022 nanti. Yakinlah, Allah bersama kita untuk melakukannya. Tugas kita ialah bersatu hati, saling menopang dalam menjalani tahun 2022 yang kita namai dengan tahun kesehatian demi mewujudkan transformasi di HKBP. Inilah jalan kita untuk memenuhi permintaan rencana strategis atau Renstra HKBP
yang sudah ditetapkan Sinode Agung di bulan Desember 2020 yang lalu. Dari sana, secara perlahan tapi pasti, kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah kepada Dia di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jangan ragu, Dia bersama kita. Teguhkanlah iman kita padanya. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Kuria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita bersyukur di gereja ini karena kita sudah diantarkan Tuhan ke tahun 2022. Dan saat ini kita juga bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anggota jemaat kita bertambah 1 orang, di mana saudara kita Lala akan dibaptis dewasa, mengikrarkan imannya yang dia berasal dari Konghucu. Dia mau. Kita bersyukur ketika saya katakan melalui Zoom saja, tetapi dia mengatakan saya lebih baik datang amang biarpun hujan. Kekuatan iman, dimana Roh Kudus bekerja memanggil kita. Bukan hanya karena dia mau menikah, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita juga sudah dihantarkan, Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia tetap menyertai segala kehidupan kita. Marilah kita menjalani tahun 2022 dengan senantiasa sehati sepikiran, satu tujuan, dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan, sehingga tahun 2022 ini apapun yang kita pikirkan untuk menjadikan gereja kita menjadi tubuh Kristus yang menjadi berkat bagi sesama, itu terwujud melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, di mana pada saat ini Engkau telah menghantarkan kami dari tahun 2021 memasuki 1 tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan, di mana Engkau telah menghantarkan kami ke tahun 2022 ini, dan gerejamu telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun kesehatan bagi para jemaatmu, bagi para hambamu, majelis ya Tuhan, sehingga kami saling menopang, saling mendukung ya Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan, dalam setiap persekutuan di gereja, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat, dan itu juga nyata dalam setiap pekerjaan kami dimanapun kami bekerja. Bapa Sorga, pada saat ini ketika kami hari tengah-tengah gerejamu, bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kepintaran kepandaian kami, bukan karena kami mampu menjaga kesehatan kami, tetapi semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menjaga kami, membungkus kami, terutama menyelamatkan kami dari COVID-19 yang senantiasa menghantui kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga merenung kembali segala perbuatan kami, tindakan kami, ibadah kami, persekutuan kami, doa-doa kami, kehidupan rohani kami di hadapan-Mu selama tahun 2021. Sebenarnya kami tidak layak Tuhan hantarkan ke tahun 2022 ini karena begitu banyak kealpaan kami, begitu banyak kekurangan kami, begitu banyak penyimpangan kami, kesalahan kami, bahkan kami mungkin sering melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang jahat di mata oleh orang-orang di sekitar kami. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Engkau masih memberikan hidup dan kehidupan itu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa membaharui hidup kami, hati kami, pikiran kami dari sehari ke sehari, dan kami senantiasa dapat menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan,
di mana kami juga akan membuahkan iman kami melalui perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa Sorga, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, jika seorang anak gadis ya Tuhan akan diserahkan kepadamu menjadi anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan mengaku imannya di hadapan-Mu setelah dia belajar ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati saudara Lala, supaya dia juga menjadi orang Kristen yang setia, dan dia juga senantiasa dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, menuntun keluarga besarnya pada waktu yang akan datang, dan mereka juga akan senantiasa Tuhan selamatkan menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, banyak mungkin di antara jemaat-Mu ya Tuhan, yang selama tahun 2021 kami tidak lagi bisa bersama-sama tahun 2022 ini. Tapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara, tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru, kehidupan yang baru kepada kami, dan Tuhan mampu memberikan, menciptakan dunia yang baru, sehingga kami juga senantiasa berharap bahwa kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan yang kekal. Bapa Sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak gereja-Mu ya Tuhan, yang masih dalam tahap perkembangan, tahap pendidikan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan roh kepintaran kepada mereka. Engkau jauhkan mereka dari roh zaman yang bisa menghampiri kehidupan mereka, sehingga anak-anak kami senantiasa dapat hidup sesuai dengan ajaran orang tua, sesuai dengan firman-Mu, dan mereka senantiasa dapat berbuat yang terbaik untuk mempersiapkan masa depan mereka. Berkati setiap anak-anak remaja dalam pergaulan mereka yang mungkin sering mereka sedang mencari jati diri ya Tuhan, sering bentrok dengan orang tua mereka. Dengan pertolongan-Mu melalui orang tua, maka anak-anak remaja dapat dituntun sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Sorga, kami juga berdoa buat para pemuda-pemudi gereja-Mu ya Tuhan, di mana mereka sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, sedang mencari pasangan hidup mereka maupun yang sudah bertemu dengan pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, meluruskan segala cita-cita mereka, sehingga apapun terjadi dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa setia beribadah kepadamu, setia senantiasa untuk senantiasa menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Sorga, berkati setiap orang tua maupun pemuda-pemudi gereja-Mu yang sudah bekerja, yang bekerja untuk menghidupi segala kehidupan keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan tenaga, memberikan sukacita, sehingga kami senantiasa melalui pekerjaan-pekerjaan kami juga dapat melayani Tuhan tengah-tengah kehidupan kami. Dan dengan penuh tanggung jawab kami akan melakukan pekerjaan kami sebagaimana untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia saja. Sehingga pekerjaan kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan, itu adalah alat kami untuk melayani kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami berharap Tuhan memberkati, dan kami akan dapat mencukupkan segala kebutuhan keluarga dan orang-orang di sekitar kami, terutama keperluan kebutuhan gereja-Mu ya Tuhan. Bapa Sorga, kami juga berdoa secara khusus buat para orang tua kami lansia, di mana pada 2 tahun belakangan ini, karena akibat pandemi COVID-19, orang tua kami lansia tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa tahun 2022 ini, sebagaimana Tuhan telah menganugerahkan dengan merendahnya penyebaran COVID di tengah-tengah bangsa kami, maka orang tua kami lansia juga dapat ikut bersama-sama dalam setiap kegiatan ibadah kami. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ya Tuhan. Bapa Sorga, Engkau yang memberkati setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit. Terus kami berdoa ya Tuhan, buat saudara kami Rudi Sitorus ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa dia dalam perjalanan kehidupannya, bahwa Engkau juga yang memberikan, memberkati dia, menguatkan dia untuk senantiasa setiap minggu harus cuci darah. Dan juga pada saat ini kami tahu ya Tuhan, bahwa saudara kami Rudi sedang mengalami pendarahan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Engkau kuatkan dia ya Tuhan, Engkau jamah dia ya Tuhan, supaya dia bisa kembali ya Tuhan ke rumahnya dengan senantiasa berharap kepadamu saja. Engkau kuatkan keluarga Inang Boruna Pitupulu, dan Engkau juga senantiasa menuntun setiap tangan-tangan yang menjamah dia di rumah sakit ya Tuhan.
sehingga kami yakin percaya bahwa saudara kami Rudi dalam kelemahan dia, dalam sakit penyakit yang dia derita, ketika dia beroleh kesehatan, dia senantiasa rindu untuk bersekutu di tengah-tengah gerejamu. Biarlah Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu, urapan kesembuhan bagi dia dapat terjadi, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Maha Tabib yang agung. Bapa sorga, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati kami untuk tahun 2022 ini menjadi jemaat yang senantiasa bersatu hati untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa terus untuk seluruh majelis gerejamu HKBP Resort Bincaru. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, memakai kami dengan segala kelemahan kekurangan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan memilih kami, memakai kami, dan Engkau akan mengurapi, mampukan kami untuk senantiasa dapat berbuat yang terbaik dalam melayani gerejamu ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bapa sorga, sebentar biarlah kami juga senantiasa dalam kehidupan kami, senantiasa melihat begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersyukur dan bersyukur kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita akan memasuki acara baptisan dewasa. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 147 ayat 2 dan 6. Nanti saudara Dalala untuk bangkit berdiri dan maju ke depan. Berkumandang firman-Mu, bergema di hati kami, yang tak lahir dari-Mu, belumlah dibaharui, yang belum Kau peranakan takkan dapat kehidupan. Dengarkanlah umat-Mu yang berdoa kepadamu. Bimbing semua anak-Mu sampai tiba di rumah-Mu. Tuliskanlah namanya dalam buku kehidupan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara Lala yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik, apakah saudara Lala mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara Lala, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu, saya menyelidiki iman-Mu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mengaku
bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah, apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah. Saudara Lala, hai Lala, aku membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Dia memberkati engkau pada saat engkau masuk ke kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Karena Lala sudah baptisan dewasa, maka sekaligus dia akan diberikan ayat CD amanat buat Lala saat menyaksikan iman pada tanggal 1 Januari 2022. Dia akan mencarung, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima berkat karunia daripada Tuhan Allah Bapa kita dan anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak melalui baptisan kudus. Kasihanilah dia, teguhkanlah imannya, agar perilakunya memuji namamu yang kudus, agar jangan seorang pun binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Saudara Lala boleh kembali ke tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersuka cita karena kita telah memasuki tahun baru sebagai anugerah Allah. Pada saat ini kita diajak oleh Tuhan
untuk mengejar dan melakukan segala kebajikan. Ingatkan dan kuatkanlah aku untuk selalu melakukan yang baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Walaupun sampai saat ini kita selalu merasa khawatir karena pandemi COVID-19 masih tetap menghantui kehidupan kita dan dunia ini. Demikian juga terjadi bencana alam, gunung Merapi meletus, tanah longsor, banjir dan berbagai macam persoalan kehidupan sedang terjadi di depan mata kita. Jauhkanlah mara bahaya dari keluarga, gereja dan negara kami, serta berilah damai sejahtera kepada kami semua. Perangkat telah memasuki tahun yang baru ini dalam damai sejahtera dan sukacita. Berjalanlah dengan keyakinan dan kesetiaan dalam Tuhan. Kemana dan dimanapun engkau berjalan, biarlah kasih dan kuasa-Nya yang mendahului langkahmu. Kami yakininya sebab Tuhan Allah yang akan mendahului langkah kami. Jalanilah tahun 2022 ini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dialah menjadi terang bagi jalanmu. Firman-Nya mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kami meyakininya sebab Tuhan Allah yang menjagai kami dan terang bagi jalan kami. Ketika engkau menghadapi pergumulan, serahkanlah dirimu ke dalam tangan Tuhan. Janganlah engkau bersandar pada pikiranmu sendiri dan kepada kekuatanmu sendiri. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Di dalam Dialah kita hidup, berjalan dan bekerja, supaya Dia yang menuntun langkahmu di segala perjalananmu sampai kepada tujuan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kami, atas limpahan kasih-Mu yang menghantarkan kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami mohon kepadamu sajalah kami serahkanlah diri kami. Tuntun dan lindungi kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang percayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjalani tahun 2022 ini. Disomma kita ke perhalado asa masih jalangan secara covid kita. Rap doa turwas nuriata, baik kamu musik juga Lala boleh maju ke depan biar jemaat juga mengucapkan selamat.